Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Aldi Aryan Nugraha Mahendra, NIM F1B 019 018. Di sini saya akan membuat video simulasi praktikum pengukuran besaran listrik modul pertama, yaitu tentang pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran. Nah, sebelumnya kita mengetahui dulu apa itu pengaruh batas ukur terhadap hasil pengukuran. Batas ukur sendiri menjadi acuan ketika melakukan suatu pengukuran, sehingga kita harus mengatur nilai dari batas ukur ini agar tidak kurang dari objek yang diukur, sekalipun melebihi tidak berbeda jauh nilainya. Nah, saya akan memberikan contoh. Misalnya kita akan mengukur suatu instalasi. Ini kita akan mengukur suatu instalasi yang besar tegangannya itu semisalnya 300 volt pada instalasi rumah warga, sehingga kita akan mengukurnya dengan batas ukur 320 volt. Jadi jarak dari 300 dan 320 volt ini tidak terlalu jauh. Nah, jadi fungsinya itu agar pengukuran yang kita akan ukur tersebut akurat. Nah, di percobaan kali ini alat ukur yang digunakan yaitu voltmeter, yang ini voltmeter dan ampermeter. Nah, langsung saja kita masuk ke rangkaiannya. Di sini ada sumber tegangan yang bertegangan 220 volt dan berfrekuensi 50 Hz. Di sini ada breaker, di sini ada voltmeter yang pertama dan voltmeter yang kedua. Di sini juga ada 1 2 3 4 5 6 ground. Nah, pada voltmeter yang pertama ini, cabang pertamanya ini nanti akan ditampilkan nilai pada voltmeter. Sini display yang memperlihatkan gelombang pada voltmeter. Nah, display RMS ini yang dimana akan memperlihatkan tegangan yang efektif dari rangkaian ini. Ya, di sini juga ada ampermeter, fungsinya juga sama. Ini akan nilai yang ditampilkan pada ampermeter nanti. Ini ada gelombang, display gelombang pada ampermeter. Ini ada display RMS yang dimana akan memperlihatkan tegangan efektif nanti. Di sini juga ada switch pertama dan switch kedua. Fungsi dari switch ini adalah memberi tegangan yang konstan atau tetap. Di sini juga ada beberapa switch, itu switch pertama, switch kedua, switch 3, switch keempat, dan switch kelima. Dan masing-masing switch ini langsung terhubung dengan beban yang diinisialkan dengan L1. Nah, L1 ini terhubung dengan switch pertama, L kedua terhubung dengan switch kedua, L3 terhubung dengan switch ketiga, L4 ini terhubung dengan switch keempat, L5 terhubung dengan switch kelima. Nah, langsung saja kita masukkan tegangannya. Misal kita masukkan di sini 20. Tekan apply, lalu OK, dan kita beri tegangan pada L2 30. OK. Ada switch ke-3 atau beban L3 nya tegangan 40. Dan apply, lalu OK. Pada beban keempatnya atau switch keempat atau L4 nya kita masukkan 50 dan apply, lalu OK.
pada beban kelimanya atau switch kelimanya, kita masukkan beban misalnya 60 dan apply, lalu OK. Nah, kita lihat sekarang nilai arus yang diberikan pada masing-masing beban tersebut. Kita jalankan, kita tunggu sebentar. Nah, bisa kita lihat di sini tampilan dari ampere meternya yaitu yaitu sebesar 0,003456 dan RMS-nya atau arus yang dihasilkan yaitu sebesar 22,56 dan untuk voltmeternya bernilai sebesar 8,65 dan voltmeter yang kedua pada cabang yang pertama mempunyai nilai yang sama dan arus yang dihasilkan yaitu sebesar 155,6. Begitupun juga pada voltmeter yang bagian kedua ini itu sebesar 155,6. Nah, di sini ampermeter ini dirangkai secara seri, sedangkan pada voltmeter dirangkai secara paralel. Setelah kita mengetahui masing-masing dari nilai dari alat ukur ini, maka langsung saja kita melihat gelombangnya. Kita langsung lihat gelombangnya. Nah, di sini kita bisa lihat gelombangnya ini dimulai dari bawah, yang berarti gelombang cos. Di sini gelombangnya itu bertegangan 220, sama dengan ini 220. Jarak dari tegangannya ini dihitung dari 0,75 detik sampai dengan 1 detik. Kita lihat tegangan pada ampermeternya. Kemudian kita juga bisa melihat gelombang dari arus yang terukur. Ini arus yang terukur pada ampermeter itu berkisar sekitaran 20 sampai 30 ampere. Di sini juga sama, nilai daripada gelombang ini dimulai dari 0,75 detik sampai dengan 1 detik. Nah, kita coba mengganti bebannya. Misal kita taruh 75 dan beban L5 nya ini kita taruh misal 95. Tekan apply lalu OK. Nah, di sini kita lihat apakah kita ketika kita mengganti beban apa yang berubah, apakah tegangannya akan berubah atau malah arusnya akan berubah. Langsung saja kita lihat sendiri. Nah, dan terlihat bahwa yang berubah di sini adalah nilai dari arusnya. Nah, yang semulanya itu sekitaran 22,56 ampere sekarang menjadi 20,56. Sedangkan tegangannya konstan. Sedangkan tegangan yang ini konstan tetap 220 karena dipengaruhi oleh kedua switch ini, switch pertama dan switch kedua ini.
Sehingga di sini terlihat bahwa nilai besar bebannya ini, sehingga saya dapat simpulkan nilai dari besarnya beban ini mempengaruhi arusnya. Berapapun kita ganti nilai bebannya ini, yang dipengaruhi itu nilai arusnya ini yang dipengaruhi, sedangkan tegangannya tetap atau konstan. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.